kita mendapatkan pemimpin yang diharapkan itu pemimpin muda gitu kan. Kita selalu mengatakan ini saatnya generasi muda berkuasa gitu. Ini sedang mau naik kok kalian di sini. Siapapun nanti pemenang, mau jagoan Anda, mau jagoan saya, kita tetap katakan dia presiden saya. Kan begitu. Siapapun pilihan ke depannya, kita harus bersatu. Pak Prabowo sudah mengucapkan itu 3 kali. Yoo-hoo! I'll make you famous. Bisa kira nyampe juga nih ya, Robin ya. Kita masih ngonten tempatnya sama. Masih di rencana Mabes ya kan. Rencana Mabes Asbar. Di sebelah saya sudah ada Kak Mariana. Wih, Kak Mariana di sini ini kita harus klarifikasi dulu Kak. Kenapa? Nanti orang pikir Maria. Kak Maria. Nanti orang pikir kan kakak ini sekarang kan caleg ya kan. Nah, caleg dari PSI. Iya, Dapil Sagulung. itu dapil berapa kan? Hah? Dapil berapa tuh? Berempat. Dapil 4 ya. Dapil 4 nomor. Nomor 5. Nah, maksudnya mereka nanti pikir nih, wah gara-gara nyalek ke ngobsen roll. Oh enggak, Enggak. nggak salah. Ini aku yang nelpon, ya kan? Nah, ini harus diklarifikasi dulu. Sip. Aku nelpon Bin, dengar-dengar apa kakak maju tuh, ya kan? Apa cita, ya kan? Wes. Hampir lah dulu, karena memang banyak yang tanya-tanya, ya kan? Kalau gitu udah ada Robin Manik, kita update dulu. Robin Manik sekarang update posisi di Partai Prima. Ya, Terus hadir. sebagai Kebetulan dimandatkan jadi ketua tingkat provinsi. alright, sangat. Terus sekarang juga kemarin kan ditelepon wakil. Oke. Ini ada topik yang perlu kita bahas, Pran. Kebetulan Partai Prima kan per hari ini mendukung pasangan calon Prabowo Gibran dan kita dalam koalisi dan saat ini dimandatkan juga jadi wakil ketua tim kampanye tingkat daerah Kepulauan Riau untuk Prabowo Gibran. Wih, nah itu sebenarnya itu dia. Gitu. Jadi kemarin Acong kesini. Hmm. Nah, oh, bagus tuh Cong, aku bilang pasti ngobrol-ngobrol kan. Sama Benar? Rasa. Betul, karena ini perihal ya Acong sama Rasa. Jadi kita ke sama Rasa dulu sebentar. Hey guys, New Year, jangan malu-malu. Cium aku setulus hatimu. Pedulikan saja apa kata mereka. Kita puas-puasin waktu berdua. Jadilah pacarku, turuti mauku. Jadilah pacarku. Jadilah pacarku, turuti mauku. Jadilah pacarku. Sama rasa kau. Jadilah pacarku. Nah, masuk lagi. Jadi Acong titip salam, Bin. Tadi memang dia juga bilang, salam sama Robin, katanya gitu ya. Jadi dia bilang, coba tanya tuh, kata dia kan gitu. Karena kan sekarang kalau dengar-dengar fenomenanya, ada yang bilang lah Jokowi pengkhianat demokrasi. Wih, ini nih, ada yang dulu projo, jadi gara-gara ada yang ke Prabowo, gitu kan. Karena ini sebenarnya kalau aku nih kan orang yang memang nggak ngerti-ngerti kali politik sebenarnya, Bin. Gitu kan. Jadi ini memang murni kayaknya suara rakyatnya aku nih. Wih, suara rakyat itu suara Tuhan katanya. Enggak, karena kan kadang-kadang kan kalau kita nih kan sebagai pemilih kan sebenarnya di brainwash sebenarnya kalau aku ya. Jadi ngelihat apa iklan-iklannya, terus branding sekarang banyak. Kalau dari Prabowo itu kan ada sekarang apa gemoy. Wih, ya kan? Goyang gemoy. Apalagi kemarin tuh ada selewat lah aku nonton di YouTube, ada penulis tuh bilang wah 5 mitos Jokowi gitu. Wah, jadi semakin menarik saja kan.
Maksudnya, Tum, kok ngomongin lah di Mopen Roll gitu. Ups, Mopen Roll udah mulai keras kayaknya nih. Ya kan gitu. Itu juga PSI ya sebenarnya kan? Iya. Ya kan enggak? Nah, apalagi PSI dulu kan sama PDI bersahabat. Nah, kita yang tak tahu-tahu ini sebenarnya Bin, aku tuh cuma mau nanya, kok sekarang bisa sih orang gitu ya? Maksudnya dulu emang mati-matian ya dengan Jokowi ya kan? Nah, pasti kan dulu Robin Jokowi nih, milih Jokowi dulu. Milih Jokowi ya. Ya, sekarang jadi milih Prabowo nih. Kalau kan dulu Prabowo rivalnya nih. Ya kan? Ben, kok bisa gitu sih Ben? Nah, coba Ben. Itu dulu. Jadi mungkin per sekarang juga mungkin harus aku bilang sebenarnya kita harus pisahkan dulu Pak Jokowi sebagai presiden. Aku berbicara Pak Jokowi sebagai presiden, Iya. dia adalah figur yang memimpin negara ini dan dia harus netral. Dia kan presiden nih, ya kan? Seru nih, Dia netral tidak nih. memilih siapa-siapa, ya kan? Per hari ini kan juga Pak Jokowi kan tidak mengatakan aku dukung si A. Ya kalau dari gestur-gestur ya seperti anaknya yang dijadikan sekarang calon wakil presiden begitu kan. Kayaknya susah dibilang netral dulu ya. Kayaknya gitu, Iya, kelihatannya gitu kan. betul. Tapi kan per hari ini Pak Jokowi harus menjadi seorang presiden yang netral kan begitu. Karena presiden itu kan milik bersama begitu kan. Betul. Dia harus bisa berdiri netral untuk mewujudkan pemilu yang adil begitu kan. Kalau presidennya dia sebagai presiden itu memihak kepada satu calon, itu kan nggak baik juga kan gitu untuk berpolitikan ke depan begitu. Jadi Pak Jokowi aku pandang di sini sebagai presiden yang netral, jadi tidak membela siapa-siapa. Walaupun memang asumsi masyarakat mengatakan bahwa Pak Jokowi itu di pihak Prabowo katanya, ditarik dengan anaknya begitu kan yang sekarang maju. Nah banyak yang mengatakan begitu ya. Cuman saya harus sampaikan bahwa per hari ini pemilihannya Gibran sebagai wakil presiden memang melalui proses panjang. Dari putusan MK yang tadinya harus 40 tahun umurnya, tapi tiba-tiba diputuskan harus 40 tahun, tetapi dengan catatan pernah menjabat sebagai wali kota atau gubernur. Nah, dengan catatan itu akhirnya Gibran punya hak untuk menjadi calon wakil presiden begitu kan. Nah, prosesnya kan ada begitu. Walaupun sempat juga akhirnya ditemukan di Mahkamah Konstitusi bahwa putusan itu agak sedikit tidak netral sehingga akhirnya ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan paman kandung kawan itu tulang kalau kata orang Batak kan, tulang gitu. Satu hubungan lah mereka gitu kira-kira. Cuman kan kita punya proses hukum sudah memutuskan bahwa paman Gibran yang menjadi ketua MK sudah dijatuhi sanksi yaitu dicopot sebagai ketua MK, tetapi masih sebagai anggota MK. Dan habis itu ada yang mengajukan untuk putusan itu digugat, tetapi dengan posisi paman Gibran yang tidak menjadi ketua MK lagi, MK tetap memutuskan bahwa putusan itu berlaku. Sehingga akhirnya saya katakan bahwa ya secara nggak langsung Gibran tuh ya sah-sah saja gitu, secara hukum gitu kan begitu. Ya kita negara hukum ya kita ikuti apa yang terjadi begitu. Yang kedua juga pengen saya katakan sebenarnya kita nggak perlulah mengatakan yang tadi dirimu mengatakan Jokowi pengkhianat atau apa. Karena ada tuh sekarang kayak gitu ya kan. Nah kan sekarang begini kan prosesnya ada, semua orang kan punya hak pilih. Kita berteman, macam aku sama dirimu lah. Mungkin satu hari kita berteman, aku dukung Robin kalau sebagai apa. Ya aku nggak tahu, minta ke depan tiba-tiba aku bilang, itu kan hak. Ya mungkin Pak Jokowi per hari ini mungkin lebih condong ke 02 yang saya bilang gitu ya. Tapi secara resmi kan ya, tidak ada pengatan begitu kan. Tapi kan hak beliau juga tuh. Secara ofisial. Ya kan? Dan hak beliau juga mau pilih siapa begitu kan. Ya balik lagi ke konflik internalnya dengan Ibu Mega ya. Itu mungkin urusan. Apa gara-gara itu enggak? Ya itu aku nggak bisa campurin lah karena kan. Jauh kali gitu ya, macam meninggal ya. Walaupun kalau kita bisa Betul kali ya. kita bisa cari di internet lah. Ya, Bisa ya, cari di ya, internet ya. bagaimana kemarin itu ada berapa permasalahan antara Pak Jokowi dan Ibu Mega yang katanya menjadi penyebab retaknya hubungan. Ya itu konflik internal lah dan aku percaya per hari ini prosesnya berjalan dengan baik, pemilihannya juga sesuai aturan. Ya kalau saya pun mau bilang mengatakan ya teman-teman yang dimanapun sekarang berada yang coba menghujat Pak Prabowo melalui menyerang Pak Jokowi, itu bukan masanya lagi. Oke. Ya kalau memang
teman-teman 01 punya masa sudah. Kita bersaing cipta raja. Atau kan cuma Gibran yang dipilih. Ya udah kita kampanye aja begitu. Atau kalau kalian mengatakan ya Gibran anak yang tidak tahu untung yang dulu dia tuh maju sebagai wali kota dukung PDIP tiba-tiba menjadi cawapresnya Pak Prabowo, ya itu kan hak dia juga. Ya setiap orang punya hak. Sekarang tinggal kita 01 menceritakan apa kehebatan dari pasangannya 01, apa visi misinya. Demikian juga Pak Prabowo, demikian juga 03. Aminkan aja langsung. Ya, kan lah gitu kan. Pilih 1, 2, aminkan. Ya, kan? Itu kan pilihan kita kan gitu kan, Iya, gitu ya. Monggo lah silakan gitu. Jadi nggak usah kita dramatisir lah sampai ini sini itu. Ya, aku hanya mau katakan begini, mungkin silakan terjemahkan sendiri. Hukum itu ya tabur. Apa yang dulu pernah kita perbuat itu kita dapat. Apa yang dulu kita tabur itu kita tuai begitu. Ya itu mungkin sekilas lah masalah konflik-konflik. Intinya per hari ini Pak Prabowo berpasangan dengan Gibran menurut hukum sah secara konstitusi, tidak ada yang dilanggar. Masalah yang lain, masalah yang sekarang mungkin diserang masalah Gibran itu yang tidak berani debat atau apa, ya semua orang itu punya kekurangan. Ya kalau lu merasa dia memang tidak pintar berdebat, ya jangan pilih, selesai. Nggak perlu kita harus menguji angka ujaran kebencian atau apa. Itu aja sih. Ya pilihan di tangan kita kan gitu. Betul. Karena ya perbedaan tetap aja ada Iya. konflik Iya. sebenarnya kan. Kecuali per hari ini ada yang menodong kepala lu harus pilih ini. Ya tentu kita Baru. tidak suka. Itu atap harus kuning gitu ya kan. gitu. Atap-atap rumah harus kuning ya. Dulu. Ada juga kan yang sampai mengatakan kita pada kerjaan Orde Baru. Waduh. Karena ada bilang juga gitu, aduh ketua partai kok nggak tahu Orde Baru katanya. Ada juga kayak gitu-gitu. Nah, apalagi ini kayak kan apalagi PSI. Itu kayak acara apa ya? Kalau PSI itu kan sebenarnya dulu yang paling ini yang paling effort ke Jokowi gitu. Malah Prabowo tuh habis tuh di Cebong-cebong. wah kan. Sekarang dukung Prabowo tapi sebelum situ kan. Yang tadi itu jadi kalau bicara hukum kan itu kan kayak seolah-olah gini loh. Nah ini aku mewakilkan gitu. Kayak seolah-olah misalnya ini si murid tinggal terlambat nih gitu kan. Terlambat sekolah ya kan. Jadi bukan murid yang dihukum. Itu kan kayak seolah-olah jadi ya udah waktunya yang dilonggarin gitu. Nah Kak, menurut Kakak lah ngelihat maksudnya itu kan kayak seolah-olah kayak gitu. Maksudnya jadi udah itu jamnya aja yang dimajuin gitu atau lebih dilambatin biar jadi harusnya kan murid yang dihukum. Kalau ngelihat kasus kayak tadi itu loh kayak apa namanya tetap 40 tahun tapi pernah memilih ini kan dirubah. Tapi izin ini aku harus tanggapin sebelum Maria nanti kan bahas masalah pencalekan cara terlebih tepat. Banyak orang mengatakan kan umur 40 tahun belum ditentukan tapi ditambah dan jika pernah menjadi wali kota. Itu kan apa peraturan itu kan dirubah Ditambahin ya? gitu lah. Ditambahin. Oke. Itu sama kayak tadi gitu Oke. loh ilustrasi gue. Sekarang aku tanya dulu. Wali kota itu membawahi satu kota, satu kabupaten biasa. Kalau di kabupaten bupati dia gitu ya. Dia berarti menjadi sebuah pemimpin eksekutif pemerintahan dalam sebuah kota kabupaten. Gubernur sebuah provinsi, presiden sebuah negara. Ini sebenarnya secara tidak langsung kerja mereka sama, cuman besaran orangnya yang berbeda, kan begitu. Betul kan? Nah, itu. Jadi pada saat seseorang nangkap kan? Ya. Jadi pada saat seseorang sudah pernah mengelola sebuah kota, mungkin dia punya kemampuan mengelola sebuah negara. Itu kan hubungan yang sama. Seperti gini deh, sampai anak musik pernah menang di tingkat kota sebagai band terbaik. Sekarang pengen maju nih di tingkat nasional. Sasa saja dong orang pernah di kota begitu. Gagal. Nah, gitu. Kecuali tiba-tiba yang tidak pernah Gagal. kecuali tiba-tiba yang tidak pernah main band pengen bertanding di kota, tidak punya pengalaman begitu. Kan begitu. Kalau kita lihat dari umur, jadi Jadi ini maksudnya pertimbangannya sebenarnya dia untuk secara experience Iya, udah inilah gitu. Dan, Lepas. dan per hari ini pun itu kan kepada siapa saja. Mungkin saja teman-teman kita nanti yang masih di bawah 40 tahun, tapi dia sudah pernah jadi wali kota. Dia punya hak. Punya hak. Karena kan semenjak Jokowi presiden, memang kita tuh kayak ada harapan gitu. Ternyata semua orang bisa jadi presiden dan Iya, karena dari Kan ini untuk kepada semua orang. kan anaknya gitu kan maksudnya. Ternyata Sampai bisa bisa. masih umur segitu
sebenarnya dia tuh malah ada yang dukung gitu loh, Sekarang- ada yang support dia untuk Apalagi jadi kalau cawapres. aku ginikan lagi, emang umur menandakan kematangan seseorang? Oh tidak, Enggak. Enggak juga kan? Ada juga yang umur itu hanya sebuah angka, dewasa itu pilihan. Alah, Ya kurang lebih kan begitu. Kita coba hilangkan dulu kebencian ya. Kalau kita pakai kebencian terhadap Jokowi, terhadap Prabowo, memang apapun yang kita sampaikan akan masuk. Ya. Tapi kalau kita pakai logika kalau sehat, kalau kita sepakat bahwa umur itu tidak menandakan kematangan seseorang. Ada orang 60 tahun masih anak-anak juga sifatnya. Betul. Tidak bisa berbuat Iya, apa-apa. iya, iya, Ada yang masih iya, berusia iya. 30 tahunan tapi dia matang begitu. Oke. Dan ini berarti membuka kesempatan kepada yang sudah punya kematangan. Yang berpotensi ya juga. gitu fokusnya siapa aja tuh bisa. Kalian jangan takut lagi nih. Ya, jadi kalau Nggak dia harus orang ini yang jadi presiden. Iyalah. Bisa, apa? Nah, kayak Apalagi yang Jadi sedikit berpotensi kan keren. iya, jadi kalau yang tadi katanya terlambat sekolah waktunya dimudun bukan begitu juga. bukan begitu ya. Bukan begitu menurut kita ini, sih ya. ini biar bisa kita sharing mindset kan, cara berpikir. Ada di suara-suara yang kayak gitu gitu kan. Menurut kita sih begitu. Oke. PSI, Partai Prima dan banyak koalisi yang lain. Dan satu juga yang pengen kami sampaikan per hari ini 9 partai politik yang berkoalisi untuk Pak Prabowo. Ada PAN, Gerindra, Demokrat, PBB, Garuda, Gelora, PSI, Prima, itu. Dan kalau yang terlupakan saya sebutin ya. Nah ini semua sepakat bahwa kita mendukung Pak Prabowo karena sesama pemikiran. Oke. Dia punya ide kita sama, kita dukung. Bukan kita mencintai Pak Prabowo berlebihan. Iya. Banyak kan dulu orang yang mungkin Ya itulah maksud aku. Kayak PSI lah contohnya. PSI kan memang dulu kan, pokoknya benci kali sama Prabowo kayak Ya, gitu kan. ya. Nah itu maksudnya apa alasan kok akhirnya mendukung Prabowo gitu loh? Maksudnya Seiring waktu itu. Seiring Sama, waktu, oke, ya, itu. seiring kejadian atau kinerja yang sudah ditunjukkan oleh Prabowo. Pak Prabowo dengan kekalahannya yang 2 kali, dia legowo menerima juga. yang mau bergabung Dan lagi. dia mau bergabung lagi dan dibantu. dia tidak mau, kalau saya ya seorang ibu menilainya dia tidak menyimpan dendam karena dia mungkin Pak Prabowo mungkin berpikir begini, bukan mungkin dan itu pasti, saya masih warga negara Indonesia yang tetap sama dengan Pak Jokowi walaupun kita bertanding bersaing tapi tetap tujuan kita itu sama. Jadi dia menerima kekalahannya dengan legowo, mau jadi anak buahnya Sebenarnya cukup kesatria presiden gitu juga. kan. Iya. Karena apalagi Satria banget. apalagi dia mengakui bahwa, kekalahannya itu. kan dia itu bikin statement ternyata setelah bareng kerja sama Pak Yes. Jokowi dia ngelihat kerja. Nah, harusnya inilah simulasi. Slang sama tumben beradu ya. Nah. 2 kali kalah nih tumben nih. Wih. Tiba-tiba tumben ini disuruh jadi pembuka slang. Kan seharusnya gengsi. Gua udah tanding sama dua kali. Iya kan? Iya dong. Pasti gengsi lah. 2 kali pertarungan Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu begitu keras sampai ada cebong kampret. Cebong kampret apa segala macam bla bla bla. Tapi kan gini loh. Ada juga nggak alasan orang bilang gitu ya? Karena kan lawan terberat Pak Prabowo ini kan Jokowi. Nah ini emang Jokowi nggak ada lagi, makanya dia pasti menang nih. Terus orang akhirnya lihat, oh ini pasti menang dia nih. Orang ada yang merapat kayak gitu kan? 99% menang mungkin menurut kami. Karena kan sebenarnya lawan terberat dia kan emang Jokowi. Jokowi. Kan itu di 2 kali zaman pertarungan. Wih, wah, menang tapi kan lagi. itu di zaman dulu saat dia bertanding. Jokowi kan nggak tanding lagi. Nah, itu Jokowi tidak maksudnya- tanding. Maksudnya mungkin itu nggak alasan yang dulu dukung Jokowi. Terus karena lihat nih Prabowo akan menang nih pasti karena udah nggak ada lagi Jokowi akhirnya merapat ke Prabowo yang dulu. Ada nggak kayak gitu? Kalau kita lihat sih tidak. Aku percaya bahwa Enggak lah. sebenarnya memang macam Projo yang Terus? tadi. Terus sorry. Tapi kenapa nggak Ganjar gitu? Nah itu internal lah. Oh, itu Internal. internal. Kita nggak boleh Iya. bercampur kan. Internal mereka itu. Oh, iya, iya. Cuman Internal kami- cara penilaian Pak kepala negara kita lah untuk mengusung satu jagoan. Nah kakak sepengalaman kakak bersosialisasi, pasti ngadepin ini kan nggak? Ada nggak ngadepin maksudnya yang kayak apa? Dulu Sebentar, ini, dulu ini, kamu ini. gini-gini. Ada pengalaman kayak gitu kan? Nah jadi kalau kakak misalnya ke masyarakat gitu, apa nih kak yang kakak sharing yang kakak kasih?
Ada. Ya, dulu kan saya pendukung beratnya Jokowi. Pasti PSI. Nah. Tiba-tiba dengan seiring waktu 2 periode itu plok PSI bersandang di apa namanya koalisi ke Prabowo gitu. Ya kalau dari urutan kita sebagai kader partai kita harus ngikut kan, mau nggak mau, dan dari situ kita harus tahu sedikit kenapa sih harus ke situ PSI-nya gitu kan. Nah, ternyata itu saya ambil kesimpulan ya itu tadi, dengan kekalahan seorang ya bisa dikatakan perwira lah ya. Perwira, dia punya memang potensi. Nah, dia menunjukkan sifat mengalahnya itu. Kesatria dia gitu. Karena kan seperti tadi yang dibilang Bung Robin kan tidak semua sih orang yang ya dia power terus tiba-tiba bisa ngikutin arah gitu kan. Nah itu kan kita jempolin gitu. Ya enggak istilah kata kan leader ini kan harga diri nih. Ini iya, tapi kan istilah kata begini loh. Yang namanya mengalah kan dia bukan berarti kalah. Oke. Kan gitu, mungkin dia punya proyek itu kan nilai yang benar, nilai yang bagus. Mengalah bukan berarti kalah kan katanya. Mungkin dia punya kesempatan naik, mungkin inilah waktunya dia merendahlah serendahnya sampai kau tidak bisa direndahkan. Iya. Itu kan. Nah, jadi kalau pandangan orang, lu kakak kemarin Jokowi itu, kalau sekarang Prabowo. Kalau dari partai kita harus tegak lurus, ikut arahan dari ketua. Tapi kalau dari pribadi, sayanya dulu lihat tingkahnya itu ya kasat mata dulu ya. Waktu peperangan 1-2 tahun yang lalu masalah pemilu, melihat itu kan ngeri ya, orang sampai baper. Yang gosip ini gosip sampai keluarga nggak cakapan gara-gara itu kan. Ini ada kok tetangga ngomongan. Iya, padahal udah lagi di presiden coba. Jadi tapi kan kita kasih pandangan itu gini loh. Ya penjahat itu kan tidak selamanya dia, anggaplah dulu penjahat ya, waktu aku tidak tidak pihak ke Pak Prabowo ya. Penjahat itu kan tidak selamanya dia jadi penjahat. Sama seperti orang ketika dia masuk ke buih, kan kita nggak bisa memvonis dia, iya lo bakalan jadi penjahat nih seumur hidup. Kan nggak bisa. Anak pang aja gitu loh. Itu aja sih gambarannya saya ambil pada umumnya gitu. Karena kan kadang-kadang di masyarakat ini harus gambaran yang umum aja kita bisa masukin. Kenapa dulu milih ini tapi sekarang ini? Nah, itulah gambaran yang saya kasih gitu. Terus akhirnya itu motivasi kakak nyalek? No, tidak. Sebenarnya tidak. Motivasi kakak nyalek tidak. nih? Motivasi saya sebagai mau nyalek itu hanya satu. Saya benci dengan kebohongan. Oke. Itu aja. Nih. Iya. Benci dengan kebohongan bukan berarti saya munafik, saya nggak pernah bohong ya. Betul. Cuman dengan sekelas negara kita yang punya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu isi-isinya itu moral semua. Apalagi gitu. kalau melihat keadaan Republik sekarang, ini Pancasila sama ini nih kayak emang harus orang harus lebih memahami. Iya, jadi isinya Pancasila sama Bhinneka Tunggal itu kan penuh arti gitu. Ibarat kasar, bukan hanya penuh arti dan itu bisa kita jalankan sebenarnya. Kalau kita barengan dengan isi kepala dan hati gitu kan. Tapi ketika kalau kita hanya pakai isi kepala doang, nggak pakai hati juga salah. Bahkan sebaliknya kan begitu. Itu yang sering saya. Yang nangkapnya kakak emang selama ini mindset, maksudnya ini kalau politik ini bohong nih. Nah kakak mau meluruskan itu gitu ya? Sedikit. Tapi kan yang namanya untuk meluruskan satu buah aturan di negara kan seorang ibu nggak mungkin. Tetapi kan tidak ada yang namanya kata sia-sia kita ketika kita mencoba. Minimal itu ada berusaha. Dan tetap ada, kalau ada usaha kan pasti ada sedikit aja hasilnya kan, pastilah. Tapi gitu. minimal nih kak, di dapil kakak lah, siapa tahu adalah butter yang dapil 4 nih nontonnya kan. Ini tuh. Iya, apa kak? Rencana kakak untuk daerah situ kakak mau apain tuh kak? Kebetulan di daerah Ada Sagulung. masalah apa? Ada konflik apa di situ mungkin kakak? Sagulung, pada dasarnya saya ke Sagulung itu, Batu Aji kan dulu, arah Batu Aji itu kan dulu satu kecamatan tuh Batu Aji kan, gitu sebelum terpecah. Tetapi ketika dibelah begitu ke Batu Aji dan Sagulung, penduduk Sagulung itu lebih banyak. Oke. Nah, penduduk Batu Aji juga banyak, cuman lebih banyak Sagulungnya. Jadi
otomatis kan ketika penduduk itu lebih banyak, persoalannya pasti lebih banyak daripada yang sedikit tadi gitu kan. Jadi yang saya sering ikutin di Sagulung ini, bahkan sering kita coba cover gitu, biarpun kita sering jadi paralegalnya, itu masalah kasus di anak bawah umur yang sering dilecehkan, yang sering ya bunuh diri tanpa sebab, orang tua tidak tahu, narkoba, terus masalah percintaan ABG yang sehingga dia bisa masuk terjerembab bui sehingga tidak bisa sekolah lagi gitu. Itu yang saya lihat gitu. Saya apa namanya? Saya ambil pandangan dari situ karena saya juga pernah cover mereka gitu. Oh kok begini ya, ini masih anak-anak kok sudah tingkatan pemikirannya itu di luar daripada orang dewasa gitu. Itu ada apa gitu? Berarti kan moral kan. Nah di situ saya terpanggil gitu. Bagaimana caranya ya? Itu sedikit aja, namanya berjuang memang tidak gampang gitu. Itu aja sih sebenarnya kalau permasalahan di Sagulung. Karena itu kan coba list. Bung coba list itu apa kejadian-kejadian yang ada di Sagulung itu merakyat banget kejadian itu, cuman tidak banyak perempuan atau seorang ibu yang nalar ke situ gitu. Taunya ya maaf ya kalau ibu ini kan cepet pasrahnya kan. Jadi saya pengen mengajak perempuan atau ibu itu jangan gampang pasrah gitu, harus tetap mencari jalan, tetap mencari solusi selagi kita masih bernapas. Itu aja sih. Ini roman-romannya kayak Ibu Kartini. Iya. Karena jarang juga. Enggak, karena jarang juga loh. Maksudnya ini kan kayaknya lebih ke ayo ibu-ibu, kalian juga. Maksudnya kan jarang juga ada cari mikirin ibu-ibu. Paling kalian bilang nanti ku aspal lah. Nanti aspal, air-air gampang lah tuh air. Nanti kalau aku jadi jalan aku perbesar, jalan diperbesar. Sampai sekarang itu masih ada pemikiran ibu-ibu, sampai sekarang itu masih ada. Oh nggak bisa lah kak, pengalaman ya. Oh nggak bisa kak, karena ini begini. Dia kasih ini, dia lebarin atau dia bikin jalan gini. Saya nggak bisa serta merta mengatakan kamu itu dibodohi, enggak. Tapi saya kasih pandangan. Oh gitu ya. Tapi saya mau tanya, apa itu bukan kerja mereka? Kan begitu. Kalau itu kerja mereka, kita tidak bisa kasih A+ ke mereka, karena itu tugasnya. Gitu kan. Itu tugas mereka gitu. Ya lain hal kalau ibarat kasar seorang misal nih, polisi nih, tugasnya kan menangkap. Ketika ada laporan, begitu kan. Nah, tapi ada seorang polisi yang tugasnya memang di bidang hukum untuk menangkap orang gitu, tapi dia bisa menyelesaikan salah satu tugas yang dimana anak yang depresi, yang harusnya tugas dokter bisa dilakukan dia itu baru A+. Melampaui dari pekerjaannya. Gitu loh. Kalau polisi nangkap orang, dokter bikin ngobatin orang sakit, itu tugasnya gitu loh. Dan itu memang titel kewajiban dia Bahkan dari dia nggak tugas dia lakukan. tadi. Karena ada kata seorang tokoh pasti. Ais. Serahkan semua ke ahlinya. Kalau tidak hancur. Karena kan itu ahlinya udah masing-masing merekanya gitu loh. Akan tetapi tidak dilaksanakan sesuai dengan koridor dia punya tekniknya masing-masing. Kan siapa yang nyangka gitu. Kalau itu kan bukan tugas lo, tapi lo bisa menyelesaikan tugas itu, hebat. Itu baru hebat. Apalagi karena aku lihat emang dari dulu tuh ke atas tuh agak vokal gitu loh. Vokal banget, sampai sehingga pandangan sampai kedengaran sampai baloy. Iya. Bahkan saya dulu itu ada pengalaman yang memotivasi saya lebih kuat lagi untuk duduk di legislatif ini adalah salah satunya sempatnya seorang dewan memaki saya gitu. Nah, itu Dewan Perwakilan Rakyat. Saya yang hanya tamatan kroco mengerti, memahami apa tugasnya itu dan apa manfaat dari namanya itu gitu loh, sebagai ibu rumah tangga ya, warga biasa. Tetapi
ketika saya ada mendampingi beberapa orang yang Berapa orang warga yang dimana itu ijazahnya ditahan, haknya lah gitu ditahan, tetapi tidak sesuai dengan koridornya undang-undang di ketenagakerjaan, kita itu sedikit gas. Tetapi sedikit kayak juga, emang gas ya. memang kita gas untuk kembalikan hak mereka. Betul. Itu bukan hakmu. Yes. Nah, dengan embel-embel dia sebagai dewan, jadi kita terpancing untuk apa sih kok ini kerjaanmu gitu. Kita ini kamu ini perpanjangan lidah masyarakat. Rakyat sehingga kau bisa duduk gitu. Tapi dia tidak ada, saya lihat gambaran dia untuk itu gitu. Hanya kekuasaan yang dia punya gitu. Jadi saya terpanggil, aku pengen masuk ke dalam. Apa sih sebenarnya tugas di dalam itu? Yang saya tahu itu dewan itu adalah merancang rencana untuk warga, untuk masyarakat gitu kan. Nah setelah kau rancang, kau pasti kan bisa sisir apakah itu dikerjakan atau tidak kepada yang pelaksana gitu kan. Nah oleh karena itu ketika tidak dilaksanakan, itu kan berdampak ke masyarakatnya. Nah masyarakatmu seperti apa? Aman nggak dengan rencana-rencanamu ini gitu loh. Nah, saya pengen apa sih yang ada di dalam itu gitu. Ketika saya kena maki, ketika saya seperti sampah masuk ke dalam kantor dewan itu tidak di open atau tidak digubris sedikit pun, bahkan ada janji-janji dari mereka untuk kita klarifikasi lah, RDP lah, tapi itu bullshit semuanya. Itu yang bikin saya memang maju. Apalagi, hai perempuan maju. Ini malah lebih spesifik gitu. ke kaum perempuan ya? Iya. Nah, karena kenapa? Karena kakak lihat maksudnya perempuan emang kurang kontribusi, kurang dominan di politik banget. Khususnya di Batam. Khususnya apalagi di Batam. Oke. Karena ada beberapa Ini himbauan juga nih buat caleg-caleg yang perempuan ya? iya, karena beberapa Jangan hanya sebagai pelengkap. dianggap hanya sebagai pelengkap. Saya tidak mau dianggap hanya sebagai pelengkap. Itu tuh. Aku dengarnya juga gitu. Ini biar melengkapi ini gitu. Nah, enggak. Wah. Ini. Makanya oleh karena itu saya selalu mengatakan ketika saya di lapangan, saya bilang, "Ayo bantu saya untuk menyuarakan khususnya dari seorang ibu lah, anggap aja saya seorang ibu biasa lah gitu, bisa menyuarakan apa yang kita inginkan gitu." Kita inginkan kan nggak muluk-muluk, nggak jauh-jauh sih apa yang kita inginkan. Kita juga paham lah sampai di mana kita melakukan permintaan. Misal masalah saat masuknya anak sekolah, ibu-ibu tuh mau menangis. Baru saat pas penaikan kelas. Padahal ini di dalam situasi ibu yang menangis ini di dalam sekolah negeri yang kita tahu ini yang backup-nya siapa? Under government siapa? kan? Okay. Tapi kenapa ibu ini bisa menangis sehingga putus asa, bahkan anaknya nggak jadi sekolah? Itu nyata tuh. Itu nyata dan itu bisa kita cover. Story, oke. Puji Tuhan bisa. Ada kemauan, ada jalan. Pasti ada jalan. Tapi gini Kak, kan kalau PSI ini kan orang kan lihatnya lebih ke anak muda kan. Kira-kira itu buat perempuan yang anak-anak Gen Z sekarang kah juga ada himbauan Kak, maksudnya buat yang perempuan yang muda-muda nih, hati-hatilah kalian di jalan yang gelap misalnya. perhatikan kalian si Gibol ada nggak di situ katanya gitu. Kalau sejauh ini sih aku memandang untuk khususnya perempuan ya. Lebih ini ya kakak, lebih malah ke yang ibu-ibu ya. Iya ibu-ibu tapi yang muda ya, karena kan. Ada ibu-ibu muda ada. Iya ibu muda gitu. Mahmud mama muda. Oke. Ya, jadi kalau untuk perempuan yang muda bahkan yang belum berumah tangga minim banget. Saya sering ngajak itu tapi minim untuk tingkat pengetahuannya untuk ke situ, mengetahui untuk ke situ. Itu kayaknya kita emang harus cari formula gimana mereka biar mau juga ya melek politik ya, gitu kan. Pada dasarnya sih kalau bisa ada acara yang harus kita kumpulkan mereka. Tapi ya ini yang sekarang saya mau pikirkan konsep apa ya untuk bisa mengajak mereka itu, khususnya perempuan yang masih muda gitu. Sampai sekarang kayaknya belum kepikiran. Palingnya di sini taunya ya lomba nyanyi, lomba masak gitu. Itu kan. bisa juga lomba nyanyi mulai dikemas-kemas dengan
Iya. dengan Jurdil ya kan. Oh sih, Sebenarnya. jujur dan adil. Oh iya, perlombaan festival band juga tuh. Oke. Tapi Itulah salah satu nanti. Tapi yang kalau kita bicara set. Menarik nih festival Jurdil ya. boleh juga tuh, boleh. Menarik ya. Boleh juga tuh, Ben. Iya. Bukan pemilu aja yang Jurdil ya. Iya, Oke, iya, oke. festival Jurdil. Oke. Ini kan kalau kan ngomongin pemimpin muda nih, ya kan? Di PSI sekarang ketua partai Kaisang. 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 Nah, terus cawapres Gibran, gitu kan? Ini kan ada juga yang nanya-nanya ini. Kira-kira emang apa? Kan apalagi Gibran ini kan estafetnya cepat kan? Ya? Iya. Dari jual martabak, ya kan? Langsung wali kota. Terus pindah partainya cepat, ya kan? PDI Golkar, ya kan? Langsung ke ini maksudnya emang potensinya emang kalian lihatnya juga ini oke, boleh nih. Percaya gitu sama yang bukannya harusnya yang lebih nasionalis, lebih tokoh, ya kan? 40 tahun ke atas lah, kayak aku, ya kan? Kalau menurut saya jenjang karir itu Apalagi sorry Kak, apalagi sampai ada dibilang kan masa ketua partai tak tahu orde baru katanya. Sampai kayak gitu-gitu. Nah, cengana Ben Kak ngelihatnya. Maksudnya orang yang berpikir ini nggak bisa nih, ya kan? Apalagi Robin sebagai wakil ketua tim pemenangan nih. Sebenarnya kalau masalah Kaisang aku nggak bisa campurin ya karena di partai PSI. Tapi aku percaya PSI kan punya alasan kenapa mendudukkan Gibran sebagai ketua umumnya kan. Pasti ada sebuah alasan. mendudukkan Kaisang. Kaisang. Kaisang gitu. Gibran yang tadi Bung ceritakan dari penjual martabak, wali kota, sekarang calon wakil presiden cepat gitu kan. Aku hanya mau bilang intinya dia tidak menabrak undang-undang. Walaupun nanti orang akan mungkin membantah kalau mungkin yang nonton ini mana nggak nabrak undang-undang putusan MK bla bla Mudah-mudahan bla. ada komen-komen. Ya. Ya, kalau kalian misalnya nanti ada yang ini, iya. Iya, intinya seperti aku bilang tadi, per hari ini putusan itu sah gitu kan. Nah, masalah Gibran itu tadi sampean bilang nggak ada yang lebih tua yang lebih cocok untuk mendampingi Pak Prabowo. Bahkan menurut aku ini pasangan yang ideal. Satu yang sudah berumur, satu yang muda, begitu. Bahkan per hari ini menjadi catatan kita mendapatkan pemimpin yang diharapkan itu pemimpin muda gitu kan. Kita selalu mengatakan ini saatnya generasi muda berkuasa gitu. Ini sedang mau naik kok kalian bisingin begitu. Zaman dulu juga ada Sultan Syahrir, ada banyaklah pemimpin-pemimpin dulu yang juga umurannya 28, 30 begitu. Ya mungkin bisa dicek balik lah. Bukan cuma Kaisang aja menjadi pemimpin termuda di sebuah partai politik. Bahkan yang di bawah Kaisang pun masih banyak yang dulu pernah menjadi. Nah, jadi itu bukan menjadi. Yang perlu mungkin kita cari tahu adalah per hari ini apakah dia itu ada melakukan pelanggaran itu aja. Yes, betul. Kan betul, begitu. Betul, betul. Kalau ada mungkin sedikit bisa ada Ya, pertimbangan biar lah gitu. biarlah pasangan itu berjalan apa adanya. Kalau masalah kalau memang per hari ini kan kalau boleh jujur ya, kalau kita berbicara siapa dan track recordnya, ya mungkin yang paling keren itu calon wakil presiden itu Mahfud MD. Oh iya. Nah, kenapa aku bilang Mahfud MD? Dia sudah pernah menjadi anggota dewan, dia di legislatif udah pernah, dia sudah pernah di eksekutif, udah pernah jadi menteri, dia sudah pernah jadi MA yudikatif, tiga udah jalanin dia begitu. Tapi kan ya itu beliau lah gitu, tim 03 lah gitu. Nah per hari ini Prabowo punya pesan Gibran gitu. Ya sudah biarkanlah, kita lihat aja visi misinya apa, kita perhatikan saja apa rencananya gitu, itu aja kita kawal saja lah gitu, kita kawal saja. Kalau permasalahan yang tadi masalah, wah ini Gibran, wah ini Kaisang, wah ini jangan-jangan ini mau berkomplotan, itu kebetulan saja menurut saya. Tapi Kalau kata anak tulang itu kan apa? Iya. Kalau kata Tapi anak tulang itu kan apa? Oh kalian udah kayak orde baru nih penguasa nih katanya kan gitu. Oh. Tapi memang kalau pandangan saya sih masalah yang dibilang tadinya itu, ini kayak apa namanya, ada dinastinya ini gitu kan. Aduh, kalau menurut saya ini ya, menurut warga biasa lah ya, itu mah kan jenjang karir. Iya. Kan Oke. gitu ya, itu jenjang karir. Kalau memang dia kayak dari tukang martabak tadi langsung Iya. kesini, itu jenjang karir. Berarti apa? Usahanya dia toh, Karena- gitu loh. Walaupun memang
dia ada backgroundnya bapaknya presiden, Itu keuntungan- pamannya ini, itu keuntungan keuntungan dia. pribadi, gitu. Kebetulan. Nasibnya dia gitu Yes, kan. iya, Jadi iya. kita nggak bisa sebenarnya kita campur aduk, tetapi Dibil- itulah penyakit orang kita. Karena yang tahu kan Gitu. Jokowi ini kan dibilang pemimpin sederhana. Yes. Ternyata Kenapa bisa seperti ini? ternyata Gitu 2 kan. periode berkuasa. Yes. Kayaknya dia udah nampak menjadi ini Ah. soal karena proses ya. Seperti KKN yang begitu menggelembung. gitu Iya, kan. iya, iya. Sementara Pada- sebelumnya ini pun masalah KKN itu ya udah menetap di negara ini gitu. Kalau aku ngelihatnya gitu. Jadi ya kayaknya itu ya namanya juga ya gitu tadi ya jenjang karir, proses, tiba-tiba punya duit gitu Yes. ibarat gitu ya. Kan Tapi nggak ada yang kan bisa melarang. tapi kan bedanya sama yang sebelum-sebelumnya. Dia ini nggak ada nih track record kasus nih. Nggak merugikan Nggak merugikan rakyat sama Indonesia, sekali. ya kan? Ya, jadi kalau mungkin aku lengkapin, mungkin Gibran menjadi wali kota mungkin belum ada sesuatu yang wow kalian dibuat deh gitu. Tapi minimal per hari ini bisa dicek. Dia belum pernah nyetak. Solo baik-baik saja dibuat dia. Kecuali ada sesuatu hal yang krusial yang terjadi di Solo dia tidak bisa ngatur. Mungkinlah kita bisa, oh lu wali kota aja gagal. Ini kan per hari ini kita nggak bisa katakan dia gagal. Saya katakan berhasil juga ya kita cek lah gitu. Tapi per hari ini masyarakat Solo baik-baik saja begitu kan. Tidak ada kendala yang berlebihan itu. Tapi ada yang bilang Ben katanya kan ya karena memang kucuran dana dari pemerintah agak beda nih ke sana katanya kan kok agak lebih besar dari daerah-daerah lain. Nah, itu Ini kan apakah ada nepotisme katanya gitu kan. Perlu pembuktian. Itu kan perlu pembuktian. Jadi nggak bisa kita serta Karena memang merta. kita itu raja gosip. Nah, itu pula ya kan. Pantang kali menggibah ya kan. Menggibah, melawak menggibah itu Iya. penyakit kita tuh. Apalagi daerah komplek ya kan. Wah. Terus selanjutnya adalah perlu dicatat Gibran adalah wakil presiden, dia bukan presiden. Wakil presiden. Jadi kalau ada yang bilang ini dinastinya Jokowi, yang dicatat loh presidennya itu Prabowo, bukan Jokowi. Bahkan kalau saya mau bilang per hari ini Pak Prabowo menarik Gibran itu untuk menarik kaum milenial. Yes. Dan karena mungkin bisa aja nih karena simpatiknya juga dengan Pak Jokowi ya. Nah, Gitu ya. Dan kalau bisa saya kasih tahu ya, atau menurut hemat saya sih, sama seperti ketika kita lahir ke dunia ini kan anak nih, bayi nih, bayi ya, Ya. bayi. Nah, bayi ini bisa berkembang menjadi balita, anak, remaja, dewasa, itu dituntun oleh siapa? Yang tua tadi. Orang tuanya. Nah, itu dia. Ya, saya sih gambarannya seperti itu. Mungkin Pak Prabowo itu mengambil yang namanya kaum milenial seperti yang dibilang Bung tadi itu, ya kita anggaplah seperti itu, diajarin, Iya. dibawa dia gitu. Iya, betul. Benar nggak? Betul. Supaya lebih memahami apa sih yang mau akan dia tugaskan nanti ketika siapa tahu dia suatu saat menjadi pemimpin negara. Kan orang tua yang ngajarin anak. Itu aja sih kalau saya, orang tua ngajarin anak. Ya kan? Kalau anak ngajarin orang tua itu udah milenial banget. Padahal sebenarnya Jokowi dan Prabowo ini udah ngasih contoh sih sebenarnya. Kalau aku lihat maksudnya dulu pas Jokowi akhirnya menang lagi yang di pertandingan kedua, dia gaet nih sama Prabowo. Nah sekarang Prabowo juga menggaet. Yang artinya sebenarnya kompetisi bisa sehat. Harusnya, bahkan gitu kan. per masalah ini aku pengen sampaikan di sini. Bisa di searching di internet. Per hari ini pasangan 02 Gas. yang memberikan statement bahwa siapapun pilihan ke depannya, kita harus bersatu. Pak Prabowo sudah mengucapkan itu 3 kali. 3 kali loh. Bahkan aku sendiri sebagian sekarang menjadi koalisinya, partai kita menjadi koalisinya. Saya sempat mengkritik, gak usah sampai berkali-kali juga lah. Karena yang terakhir Pak Prabowo sempat mengatakan gini, jika saya pun tidak terpilih, saya akan begini. Itu saking dia berbicara persatuan kita. Dia nggak ngotot. Lego lah gitu. Walaupun kalau saya pribadi, saya gara-gara mungkin orang polisi saya katakan nggak perlu juga kau seperti tidak percaya diri begitu, harus percaya diri. Itu kita sebagai koalisinya begitu. Jadi Tapi jatuhnya ngemis gitu nah, ya. tapi di sini aku pengen kasih tahu bahwa di 02 lah yang per hari ini siap untuk kalah. Walaupun kalah itu bukan pilihan sama kita. Dan nggak ada ujaran-ujaran kebencian kayak sampai hari ini ya. Enggak. Iya. Iya benar-benar sih. Aku Udah cukup. baru ngeh juga. nih. Udah cukup lah kita gitu Iya. per hari ini. Ini apa karena panik apa Namburu itu karena ini bakal jatuh nih. Oh, aku sih kalau berbicara tadi Namburu ya mungkin teman-teman Tamang dan Namburu. Aku hanya pengen bilang begini. Kau manggil dah tulang lah. Oke. Wah, kamu juga konsen dulu Presiden ya. kelima. Oke. Ya intinya jika memang PDIP punya masa, ya sudah jual
presidennya, calon presiden kita jual presiden kita juga untuk kepada masyarakat, biar masyarakat menentukan. Waktu tinggal 2 bulan lagi. Kalau kita habiskan waktu 2 bulan ini hanya saling menghujat, memberikan Valentine. Nggak ada. Pas Iya, Valentine. betul. Luar biasa ya, Valentine Jadi- kita. Kalau saya sih yang namanya ada saya di dalam satu kelompok grup lah gitu ya, yang isinya itu emang benar-benar hujatan, menghujat terus. Saya cukup ada 3 kali mungkin saya bunyi, habis itu udah muak dengarnya. Gara-gara saya hanya bilang, boleh kita mendewakan atau memajukan jagoan kita, akan tetapi kita harus pakai akhlak juga, pakai pikiran. Bahwasanya yang kalian hujat itu pun sebangsa setanah air dengan kalian. Oke. Ya benar nggak? Ya. Dan siapapun nanti pemenang, mau jagoan Anda, mau jagoan saya, kita tetap katakan dia presiden saya, kan begitu. Itu keren Lain tuh, hal betul. kalau Anda pinta negara itu Ya. tangan. Nah, itu saya bilang. Tapi tetap aja papu. Aku ambil sebuah perkataan, aku lupa, dari petingginya PSI. Dia mengatakan begini, politik secukupnya, persahabatan selamanya. Ya, iyalah, politik itu secukupnya. Politik secukupnya, persahabatan ini lama. Kadang-kala kan per sekarang ini seperti jadikan politik itu harus gitu. Padahal per hari ini aku per hari ini di Partai Prima dukung Pak Prabowo. Ya kita nggak tahu ke depan. Kan begitu. Iya. Iya. Kita kan hanya berbicara ideologi. Karena memang intinya kan yang kayak tadi Kak Maria bilang, maksudnya ini kan sebangsa dan setanah air, nggak usah sampai gitu banget lah, gitu ya. Saya sering itu bikin di grup, tapi Iya. mereka tidak memahami itu. Bahkan banyak nge-share gini. Bahkan dia keluarkan statement buat bagi saya tuh, oh iyalah kalian itu kan orang militannya yang memang benar-benar apa dibilangnya, orang yang benar-benar mengetahui hal yang belum akan terjadi. Jadi aku bilang, maaf, kalian nggak level saya untuk berkata seperti itu. Karena apa? Saya ini bukan dukun. Masa saya tahu apa yang belum terjadi? Saya kan hanya mengambil gambarannya. Ketika aku sebagai bangsa Indonesia melihat 3 nih calon nih, 3 nih. Ini kan kalau dari Bhinneka Tunggal Ika kita kan ini saudara. Benar nggak? Betul. Ketika 3 calon pasangan ini, benar nggak? Nah, ketika satu ini kau hujat sampai sebegitunya, ini juga yang ini anteng ini habis kau hujat, terus Ya gitu etika kan. kau berbineka tunggal ika tuh mana, gitu loh. Maju kita nih. Nah, kan nggak maju kita. Kita tuh belum Boleh. belum maju atau dilarang maju kita. Ini Tahu nggak juga. ngerti. Oke. Boleh kita mendukung, boleh, sah-sah saja, itu tidak ada yang bisa melarang, karena itu hak masing-masing. Akan tetapi bermorallah sedikit, nggak usah sampai, karena kan kalau di share itu medsos ini kan sampai seluruh dunia bisa, itu kan menjelekkan diri kita sendiri juga gitu loh. Kalau aku kutip dari lirik lagu slang, tong kosong tuh nyari bunyinya. Sedih ya, Iya. banyak tong masalah. Itu masih Jadi enak kita tuh, dianggap album itu kosong. masih enak mereka. Kita Iya. dianggap tong ya. Tong yang kosong ini. Bukan ke kakak maksudnya. Enggak. Udah mulai Kayak itu, sensitif ini. Tapi kalau aku lihat kan, maksudnya kalau memang dulu Jokowi, yang pro Jokowi itu masih setia sama Jokowi, harusnya milih Prabowo kayaknya gitu ya. Enggak ya? Enggak juga ya. Enggak, karena itu kan tidak boleh. Kan Jokowi milih sih. memaksa. Oh enggak ya. Jadi per hari ini aku Jokowi belum ada tuh ya secara karena ofisial. aku bilang kan? kan, Pak Jokowi per hari ini berbicara sebagai presiden dia netral. Walaupun ada beberapa analisa mengatakan Pak Jokowi itu mengarah Prabowo, ya itu silakanlah pilih sesuai itu. Jadi per hari ini pun aku pengen sampaikan beberapa hal kenapa saya dan partai kita pun juga memilih menentukan pilihan itu kepada Pak Prabowo. Ada beberapa hal. Pertama, kita punya persamaan visi untuk ke depan Indonesia, yaitu apa? Berbicara persatuan nasional. Dan per hari ini juga yang kita lihat yang berbicara persatuan nasional, yang mau menggenggam bersama apapun yang terjadi ke depan, itu Pak Prabowo. Yang kedua, Pak Prabowo itu punya rencana-rencana sederhana-sederhana. Contoh nih, dia mau melanjutkan hilirisasinya Jokowi, hilirisasi
yang disebutkan itu apa? Selama ini kan bahan baku kita itu contoh nih, kapas kita jual keluar, diolah di luar, hasil olahnya dijual ke Indonesia gitu, dalam bentuk baju. Nah kita pengen itu kita kelola gitu. Jadi nggak perlu bahan baku itu dijual semua, nikel semua dijual semua. Kita kelola dulu gitu. Itu yang direncanakan Jokowi dan Prabowo mau melaksanakan itu. Dia berbicara bagaimana membuat Indonesia itu berjaya kembali. Nah yang ketiga lagi adalah, kalau ini sih silakan teman-teman berpikir sederhana aja lah. Aku hanya bilang begini, 01, calon presiden 01, dia ada bos. Dia bukan ketua partai. 03 juga calon presiden 03, bukan ketua partai. Tapi 02 itu ketua partai, dia nggak ada bos. Dia akan berdiri sendiri. Bisa berdiri sendiri. Tidak ada yang perlu ngatur dia. Jelas nih ya. Saya bukan Pak Lurah. Saya bukan Bu Lurah. Pak ini, tapi saya Presiden Republik Indonesia. Wah, Dan dia presiden partai dia sendiri. itu aku gitu ingat kan. tuh pidato Jokowi itu tuh. Wah, keras nih. Ya kan? Nah, jadi enggak maksud aku kalau ngelihatnya memang Prabowo ini sosok Prabowo kayak tadi kakak bilang betul gitu. Maksudnya setelah kayaknya berproses, ya kan, ini mulai berubah nih, ya kan. Iya, kesadaran manusia itu kan pasti ada. Selagi manusia itu masih waras. Iya. Kan nggak mungkin kan manusia itu banyak kan yang gila. Kan nggak mungkin kan. Ya Benar nggak? betul. Berarti bisa dibilang Prabowo nih ngelanjutin apa yang dikerjain Pak Jokowi nih ya kalau Iya. misalnya terpilih Ya, nih ya. itu Yang itu bagus kita sama-sama dilanjutkan, mendoakan. yang lanjut dibaguskan, yang nggak bagus diperbaikin. Perbaiki. Tapi kalau sampai hari ini kira-kira update suara nih masih Prabowo. Kita percaya sih Prabowo per hari Gibran ini Prabowo bisa menang di satu putaran. Oke. Berarti 50% bisa 50% plus 1 bisa didapatkan dia. Hanya sedikit pesimis kalau aku ya melihat kalau ke lapangan beberapa warga banyak mengatakan aku hanya untuk perwakilan rakyat aja lah, presiden udahlah salah banyak itu. Nah di situ yang saya pribadi mendoakan Tuhan semoga terbukalah orang-orang hati yang golput tadi khusus untuk pemimpin negara kami, karena pemimpin negara pada dasarnya yang penting, benar nggak? Betul. Nah, baru ada dewan-dewannya tadi Ya, gitu kan. ya. Ketika pemimpin negara kita untuk pemilihannya aja minus suaranya itu, misalkan ketentuannya sekian persen, ternyata di bawah. Nah, itu kan akan menjadi ada lagi gontokan yang akan kayak kemarin ya, pemilih karena sedikit putar lagi. Iya, Lagi. iya, Itu iya. kan mempersulit Benar. kita juga makan anggaran kan ceritanya. Iya pula. Iya betul. Karena perhitungan Karena memang makan anggaran kan. karena memang benar. Nah. Kita tuh kan memang harus fokus dulu memilih pemimpin nih. Iya, kan, harus pemimpin itu negara dulu gitu. Iya, betul. Saya pastikan sama mereka, kenapa harus seperti itu? Gitu. Yang kita Jadi- fokuskan itu gitu. Betul, kalian kan golput ya. Pilih Prabowo. Oh bukan. Pilih, pokoknya kalian harus memilih ya gitu ya. Harus memilih, tidak disuruh memastikan pilih ini walaupun jagoan saya ini harus pilih jagoan. No, itu tidak, karena pilihan itu bebas. Karena kata Prabowo, Bapak Prabowo, siapapun pemenangnya, dia presiden kita. Iya. Oh ada, itu Sama memang seperti yang saya kesatria bilang berat. tadi kan, Yoi. siapapun dia pemenang, Hmm. tetap kita katakan dia presiden saya. Oke. Lain hal Anda pindah negara lain. Siap. Nah, presiden Anda bukan itu lagi, kan gitu kan? Betul, setuju. Itu aja sih, simpel sebenarnya. Cuman ya memang orang Indonesia mungkin tipikal orang yang mau merumit-rumitkan diri atau Sikit aja suka kali ya. suka Iya. kalian. Dia nih, yang terakhir nih Gibran pada saat diwawancarain dia berbicara gizi anak-anak stunting gara-gara sebut asam folat sama Itu tuh, asam sulfat apa. Saya sampai di grup aja bertengkar hanya karena itu. aku hanya bisa bilang dia bukan pakar kimia. Betul. Per hari ini pun kita mungkin kadang-kala yang bukan bagian kita salah penyebutan. Cuman kan niat dia yang kita perlu bahas. Niatnya itu yang kita bisa Dia lihat. berbicara untuk anak-anak, untuk ibu-ibu supaya generasi ini lebih bagus gitu. Niatnya aja. Kalau pelaksananya itulah nanti ada menteri-menteri, ada pakar-pakar, ada ahli-ahli yang bisa mengerjakannya. Cuman dia berbicara visi. Pemimpin ini visi, dia bukan pelaksana. Dia bukan melaksanakan, dia turun, dia buat bahan-bahan itu, tidak. Cuman dia punya ide bagaimana ini ada permasalahan. Ternyata anak-anak kita ini banyak yang stunting. Ide Dia punya yang dia ide punya gitu. gitu. Nah, pada saat ide itu dia butuh orang untuk kerjasama, Iya, menteri-menterinya, itulah tadi nanti tim-tim ahlinya menteri-menterinya, begitu. Jadi ya memang sih
Ya ini masalahnya like or dislike aja. Iya. Ya, Dan itu. memang nggak suka, ada aja salahnya. Jadi Iya. aja mau, udah. mau gimana pun kita bilang kan agak susah Iya, begitu. lo nggak cocok katanya, nggak mau aku, nggak setuju mama kau sama ini, katanya kan gitu. Yuk, kok jadilah nih mak? Gitu Jadi kan? nggak jadi jodoh deh kan. Sama-sama per hari ini juga teman-teman yang dulu menjadi lawannya Pak Jokowi, Pak Prabowo. Wah, kita akan begini, hancurin di Jokowi. Baik-baik saja kita kan. Dulu waktu ya. sebelum ini pilpres sebelum ini kan, kalau dia nanti lah pemimpin macam tukang sate, gayanya gitu gimana, bukan dari militer, bla bla bla. Dua periode ya, aman. Ya. Perasaan saya lebih terbuka ketika kita mau menentang di dalam satu instansi yang kita ada urusan di situ, lebih legowo, lebih bebas kita untuk berbicara, lebih bebas kita untuk membuktikan gitu loh. Kalau aku sih memang Ternyata baik-baik saja Betul. gitu loh. Kalau aku setuju, kalau aku secara pribadi sebenarnya gitu ya. Mungkin ada kawan-kawan yang penasaran, ini Bojek ini sebenarnya milih siapa ini katanya gitu kan. Enggak, kalau secara pribadi aku emang ngakuin sosok Jokowi itu sosok yang mengagumkan. Iya. Maksudnya ya kalau ada desas-desus kan jangan juga lah kalian bilang dia dibesarkan partai. Kayaknya dia yang membesarkan partai itu. Oh enggak. Jadi enggak. Terima kasih sudah menyampaikannya. Menyampaikan. Kan begitu. Enggak, ini kan namanya unek-unek. Iya. Aku ngelihat sebenarnya sosok Jokowi itu. Tidak ada settingan ini kan? Tidak ada pesanan kan? Hanya bacaan ya. Aku hanya nelfon Robin kok. Bin. Ngopi kita ntar Ben lah kayak gitu kan. Hanya bacaan sekilas-sekilas Iya, ya. iya. Jadi aku juga pengen nyampaikan begini, jika mungkin kalian berseberangan dengan Pak Prabowo per hari ini, yang perlu kalian lakukan jika nanti pun Pak Prabowo terpilih dimandatkan sebagai presiden, jadilah oposisi yang baik, kawal aja dia. Sama seperti misalnya kita bersaing ini, pada saat dirimu memimpin, bukan berarti pada saat dirimu memimpin aku rongrong kau cari kesalahan, tidak, tapi bagaimana per hari ini sudah ada yang terpilih sebagai pemimpin, kawal dia melaksanakan tugasnya. Karena kalau dia melaksanakan tugasnya, yang berdampak juga siapa? Ya kita. Ketika kita bisa mengawal dia, Emang bantuan itu nanti misalnya si Prabowo membuat sebuah peraturan atau apa yang berefek kepada seluruh warga negara dipilih. Kau dukung aku nggak? Kalau nggak dukung, kau nggak dapat. Kan tidak. Seluruh warga Indonesia akan mendapatkan apa yang menjadi kebijakan dia, begitu. Nah sekarang tinggal dikawal aja deh supaya dia melaksanakan tugasnya. tidak menceli sana menceli sini gitu. Jangan diserang, dirusak. Ya itu berarti kau pengen merusak negara ini kan begitu. Iya kan? Jadi seperti ada lagi yang masalah Pak Jokowi di dalam pemerintahan dia 2 periode ini, kabinetnya ada yang ini korupsi apa segala macam. Apa yang terjadi? Apa yang saya cukup katakan begini. Lah, Jokowi itu hanya satu loh. Satu. Pemimpin negara kita itu cuma satu toh. Nah, itulah gunanya ada ini, ada itu, ada ini. Nah, berarti sekarang yang kecurangannya itu di mana gitu loh. Kesadarannya itu di mana? Apakah kesadaran pemimpin kita yang kurang? Sehingga dulu saya sendiri bilang pemerintahan Jokowi ini melempem karena geramnya mendengar isu-isu dari kabinet dia semua ada korupsi ini sehingga kita melarat bla 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 bla. Tapi saya tarik ke diri saya sendiri. Ketika saya di posisi Jokowi, yang saya sudah memerintahkan bawahan saya, tetapi seorang Jokowi juga nggak bisa menyisir semua ini. Apa gunanya saya pilih betul. yang ini ketika ini juga nggak bisa melakukan tugas yang saya perintahkan gitu loh. Jadi intinya manusia itu tidak ada yang sempurna. Gitu. Nah, menerima kata-kata ini kita itu belum bisa. Itu aja sih menurut saya ya. Karena makanya ada hujat menghujat masih gitu. Mungkin kenapa sekarang rakyat republik itu tahu kali aku nih. Mungkin sekarang kenapa rakyat nih sampai bucin gitu ya kadang sama pilihan-pilihannya itu mungkin karena memang udah mendewakan gitu. Karena mereka memang berharap tuh malaikat yang mengurus republik makanya itu ini. salah. Itu yang menurut salah. saya salah gitu. Yang perlu didolakan itu adalah pemikirannya. Gagasannya. Gagasannya, idenya itu yang perlu. Semua gagasan, Fred. Itu yang perlu, Fred. Bukan orangnya gitu. Prabowo, Jokowi, Ganjar, Mega, semua sama, semua politisi papan atas kita itu manusia biasa yang ada celahnya. Iya. Ada aja lah salah. Iya betul. Kan begitu. Tapi pada saat dirimu itu berseberangan sama dia, kawal dia, kritisi dia, tapi kritisi yang benar begitu. Nah, bagaimana cara mengawal dia yang baik dan benar? Masuk partai politik.
Oke. biar bisa kita lihat kan gitu Kan begitu, daripada kawan-kawan berkoar di luar sana, ya masuk partai politik, bersuara melalui politik. begitu. Karena sebenarnya kan kita hidup aja udah berpolitik gitu Iya. sebenarnya ya. Cuman ini masuk ke sistem ya. Iya. Wih, iya aja. Bekerja aja kita di perusahaan di PT aja berpolitik. Ini karena emang ada rencana 2029 juga Wih, ya, Pres. amin. Iya. Enggak Yes, naik yes, naikin baliho bikinnya jangan lupa like. share. Aduh tuh. Kak, terakhir lah Kak, kalau harapan PSI misalnya bisa di dapil Kakak lah nih. Terakhir ada mungkin pesan-pesan, kesimpulan-kesimpulan. Maksudnya harapan apa? Ya, lebih Khusus yang di tadi loh dapil perempuan saya. ibu tadi Oh, untuk yang ibu kalau kamu. harapan saya sih, ya itu tadi tetap suarakan suarakan suaramu dengan lantang, dengan berani, dengan sopan. Itu saja. Jangan golput ya pokoknya. Jangan golput, Oh, jangan. Intinya pesan moral itu bijak. Ya, Pintar, ya, bijak itu saya rasa lebih bagus bijak. ya wise. Ya, Nah, ya, benar. Lebih Kalau cerdas pintar- gitu loh. Kalau pintar ini fokus ke satu arah. Jangan Kalau bijak ujaran ini, kebencian ya. kalau bijak ini banyak yang bisa difokuskan. Inti dari Hmm. bijak ini gitu. Makanya saya sering sampaikan pesan moral saya bijak. Bijak untuk memilih, untuk melangkah. Terus sosmed. Iya. Oh, iya, itu paling penting tuh. Bin, ini kira-kira kalau Prabowo jadi presiden, Ya. kira-kira betul nggak itu senjata-senjata dirubah jadi pabrik tahu? Oh enggak. Oh. Enggak apa nih? Kira-kira kalau Prabowo jadi presiden? Ya. Ini keren, nih keren. Kalau Prabowo jadi presiden nih Berarti kok rajin baca ini. ya, kok bakal apa nih? Sebelum dia jadi presiden, aku pengen nyampaikan bahwa per hari ini kita punya 3 pasangan calon presiden dan per hari ini kita di tim kampanye dan kita di Partai Prima percaya pilihan kita yang tepat adalah Pak Prabowo. Kita punya berbagai dasar kenapa pilihan kita Pak Prabowo. Tadi sudah kita sampaikan dan kita berharap juga teman-teman mau menggunakan hak pilihnya sama seperti tadi dibilang jangan golput. Tapi yang pasti coba dikurang-kurangilah berbicara soal suka tidak suka. Berbicara ujaran kebencian. Itu kita kurangin, kita lihatlah apa yang disampaikan visi misinya. Mereka belum bertugas. Ya, di per hari ini semua itu di posisi sama, masih di posisi start yang sama, kosong semua. Jadi tidak ada yang merasa, wah dia ini beginilah dia anaknya presiden atau apa. Semuanya itu di posisi yang sama, adil, dan kita percaya pelaksana pemilu KPU Bawaslu itu akan bersikap netral. Karena kan diawasin. Zaman udah canggih kok. Kita punya smartphone, kalau mungkin teman-teman melihat ada sesuatu yang curang, silakan laporkan begitu. Atau viralkan lah. Zaman sekarang kan no viral no justice katanya. Monggo silakan begitu kan begitu. Dan kita juga berharap tidak ada kejadian-kejadian yang bisa membuat kita perpecahan. Cukuplah 2014-2019 ada perpecahan. Per sekarang kita coba cari pemimpin yang betul-betul pilihan kita tanpa ada gerasa-gerusu. Itu yang kita percayakan. Nah, jika Pak Prabowo presiden, ya kita percaya bahwa apa yang menjadi visi misinya ya sudah tertuang. Kebetulan di partai kami juga kemarin sebelum ini perlu saya ceritakan, ini bukan saya pengen mengkampanyekan partai saya, karena partai saya pun per hari ini tidak ikut sebagai kontestasi pemilu. Di bulan 9 kemarin kita rakernas ketiga. Kita itu sebelum kita menentukan arah kita ke Pak Prabowo, di rakernas kita itu kita berbicara masalah global politik, bagaimana sekarang kekuatan politik itu sedang berubah dari barat itu ke timur. Sekarang Asia seperti Cina, seperti Rusia itu sedang mulai naik, itu pengen menguasai dunia begitu. Ada pergeseran dari barat ke timur begitu. Dan ada sebuah perkumpulan namanya Beatrix. Itu per hari ini Indonesia sering diundang untuk bergabung. Dan kita berharap waktu itu Indonesia bergabung. Itu koalisi dengan Rusia, Cina, negara-negara timur lagi itu. Ya untuk melawan kapitalis. Dan per hari ini pun Pak Prabowo menjanjikan jika dia menjadi presiden, kita akan bergabung sana. Jadi ada persamaan visi misi gitu. Itu per dari kita. Tapi ada lagi yang visi misi dari Pak Prabowo seperti hilirisasi bahan baku kita semua, bagaimana dia berbicara stunting dengan menjanjikan minum susu dan makan siang gratis. Itu hal-hal yang sederhana dan kita percaya kita akan kawal itu. Ya kalau dibilang namanya pasti nggak ada kepastian buka buku ini selain kita pasti mati gitu kan. Tapi kan di sinilah kita fungsinya sebagai pengawal. Per hari ini selain Gerindra ya, Pak Prabowo kan ketua umum Partai Gerindra. Ada 8 partai politik yang nanti akan mengawal.
akan mengawal seluruh kebijakan dari Pak Prabowo rencana-rencana dia. supaya laksanakan, termasuk partai PSI di sini. Jadi kita akan coba kawal supaya hal itu bisa dilakukan. Nah, teman-teman nanti di luar sana yang mungkin belum terbuka hatinya untuk memilih Pak Prabowo, kita siap berdiskusi. Kantor pemenangan ada di Simpang Indosat, kita bisa bertukar pikiran di sana, karena per hari ini kita tidak pernah ada namanya ujaran kebencian kepada 0103. Kita pengen politik itu berjalan baik, dan apapun yang menjadi janji Pak Prabowo, kita kalau bersama, kita laksanakan bersama. Demikian. Men. Baru satu, aku ingin menyampaikan salah satu contoh yang seperti dibilang Bung tadi, jangan mengucar kebencian itu Betul. adalah seperti partai saya PSI, di mana Pak Ganjar pernah melakukan statement mengeluarkan statement yang katanya siapa PSI. Itu saya tersinggung sebagai kader di PSI, tapi saya tidak membenci beliau. Karena apa? Karena saya paham beliau kader untuk presiden saya nantinya gitu loh. Jadi jika kita bisa bersatu untuk berpikiran seperti yang saya katakan, mungkin kebencian itu nggak ada. Benar nggak? Kebencian itu nggak ada. Intinya jangan membenci ketiga calon. Walaupun saya tidak menjagokan ini, saya tidak menjagokan ini. Tetapi saya memahami yang ketiga calon itu adalah kader dari bangsa saya sendiri. Dan ketiga ini, pasangan ini pasti ada salah satunya yang terpilih. Dan itu tetap akan jadi presiden saya dan kita semua. Ya pokoknya udah ibaratnya dari dulu Jokowi Prabowo 2 pertarungan sampai sekarang pokoknya stop, jangan lagi lah ada ujaran kebencian. Nggak ada artinya gitu, merugikan kita juga karena, sama generasi-generasi kita nanti. Karena memang semenjak Jokowi Prabowo itu 2 pertarungan, nah ini emang udah mulai ada left right ya kan, nggak pernah stereo, nggak pernah stereo. Nah ini kan Kalau mau dikritisi visi misinya, aku ya ayo Nggak masalah. visi misinya Pak Prabowo ini mungkin nggak terjadi, ya itu boleh. Bukan saya bilang boleh tidak boleh, itu lebih layak gitu daripada kita berbicara. Ya maaf kata nih, apalagi kalau sampai menyerang personal. Orang yang sudah kalah berargumen itu biasanya itu nyerang personal. Dia udah kelabakan, dia nggak bisa nyerang orang lain, dia nyerang personalnya, dan itu adalah hal yang paling bodoh. Kalau kita nyerang personal, semua manusia ini punya kesalahan, dan semuanya akhirnya apa, saling menyalahkan, yang ada apa kehancuran sama Salah kita. satu lagi, bukan hanya kebencian. Kebencian itu tingkat tinggi yang saya nilai lagi. Menyerang fisik. Contoh fisik mungkin kita paham lah. Coba diulas-ulas lagi dengan Bung Tumihar. Apa yang saya bilang itu fisik dari ketiga calon ini. Nah, itu yang saya tidak terima gitu. Pribadi saya seorang ibu gitu. Karena apa? Fisik bagi kita, ketika kita pintar ataupun ketika kita bisa menarik perhatian orang, itu nggak akan jadi masalah gitu. Benar nggak? Nah, itu penyakit kita. Main fisik, main kebencian, itu yang paling harusnya kita sebagai bangsa Indonesia ini merubah mindset itu. stop KDRT. Stop KDRT. Betul. Stop KDRT, perbanyak nonton Lasbat gitu. Harus tuh. Yes. Bukan tak cinta, bukan tak sayang. Mantap Kak, makasih banyak ya. Sukses mudah-mudahan. Bin, aduh, nanti ada juga tuh sesi-sesi diskusi, ya kan? Perlu juga gagasan, kan orang juga perlu tahu nih nanti dengan apa 03 atau dengan 01 kan 02 ya. Nah, jadi thank you berat lah ya semua ya. Nah, itulah tren politik, ya kan? Cukup jenaka, ya kan? Karena ya apa ya? Dengan secangkir air putih. Biar tetap sehat ya kan. Cangkirnya pink lagi. Karena kayak ngeband ya kan. Tanpa sadar kita tuh sebenarnya kadang-kadang lagi ngeband. Oh, kita pilih leadernya si A ya kan. Tapi seiring jalan waktu mulai nih, wah ini kayaknya dia bikin lagu kayak gini-gini mulai langsung nggak suka. Itu biasa tuh terjadi sebenarnya kan. Nah, cuman nanti lambat laun yang si musuhan jadi berteman kayak gitu-gitu kan. Biasa, kalian aja yang terlalu baperan kan, ya kan? Iya, betul. Jadi kalau aku dapat kesimpulannya di sini, yang penting jangan ada ujaran kebencian, itu paling penting tuh. Nah itu karena yang kayaknya
agak lumayan cemas nih kalau kita lihat ada meme-meme ya kan Iya, ada ini. karena kita kan ingin menyatukan visi misi kita untuk bangsa kita kan gitu kan. Betul. Bukan untuk yang lain kan, bangsa dulu kan. Benar. Jadi kalian ingat tuh pernah, jadi jangan lagi ribut-ribut yang nggak penting, ya kan? Nah, ingat tadi ya, jangan golput, Kritis Stop. boleh, stop tapi KDRT, ya kan? Nah, jadi kita doakan siapapun yang jadi pemimpinnya nanti, Iya. kita kawal terus, ya kan? Dan jangan lupa like, share, subscribe, itu paling penting, my friend, ya kan? Nah, karena nanti 2029 naik baliho guru, ya kan? Check it out. Jangan lupa like, share, subscribe. Yang udah subscribe, kalian kasih tau ke kawan-kawan kalian karena takut kawan-kawan kalian diomongin. Rock and roll.